Oke, Bung Alif, ini menarik sekali diskusi kita. Dari sejak awal kita sudah serius dan agak ini juga, agak melo juga. Melo, ya. Ya kan? Ya. Karena apa ya? Kita merasakan betul perjuangan bagaimana melawan Orde Baru itu. Ya. Lalu kemudian masuk ke alam reformasi, kita menghirup udara kebebasan. Ya. Ya. Lalu kemudian kita merasakan demokrasi dengan segala keterbatasannya. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba kita seperti mau diseret kembali gitu ya. Ya. Ke era kegelapan yang kita pernah bayangkan bagaimana susahnya zaman itu. Nah, bagian itu penting, Bung Bas, sebelum menjawab pertanyaan Bung Bas yang lain gitu ya, bahwa ada perbedaan yang memang harus ditampilkan. Saya kira penting gitu. Kita harus sadar dong, anak saya misalnya tidak lahir di zaman Orde Baru. Persis. Alhamdulillah ya, bahwa dia tidak menghirup udara kotor zaman Orde Baru, tidak mengalami ketertindasan, keterbatasan dan sebagainya, kecuali cuma kenyang. Karena Orde Baru kan cukup berhasil dalam rangka mengatasi krisis pangan. Kita semua dari Aceh sampai Merauke makan beras, makan nasi, walaupun sebetulnya ada diversifikasi pangan. Tapi oke, anak saya tidak hidup di zaman itu, sehingga dia tidak tahu betapa rumitnya hidup pada masa Orde Baru. Nah, ini yang sangat penting juga untuk diketahui oleh banyak teman-teman muda, gitu, bahwa kalau hari ini mereka bisa memprotes gurunya, memprotes pelayanan publik, ketika memang kemudian pelayanan publik keliru ataupun misalnya lamban atau jelek dan sebagainya, dia bisa dengan terbuka tanpa harus dipenjara. Dan itu yang perlu mereka sadari, itu bukan datang dengan sendirinya. Bukan datang dengan sendirinya. Bukan satu yang mereka terima begitu saja. Betul. Itu merupakan buah dari perjuangan panjang ayahnya dan kakek dan pamannya. Gitu. Ya, juga mungkin kakaknya gitu ya. Nah, itu yang harus disadari bahwa oke, ada perbedaan, walaupun misalnya kemudian bilang, apakah saya harus peduli dengan itu? Saya harus berani bilang, ya harus peduli. Harus tahu dong. Kan seorang warga negara itu harus mengetahui sejarah panjang bangsanya. Begitu. Apalagi kalau dia ketua partai ya. Dia harus tahu. Nah, kalau begitu yang saya tangkap dari obrolan kita, yang merasakan kegelisahan, kecemasan, kegalauan dengan apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi ini, itu kebanyakan generasi yang pernah mengalami era Orde Baru. Lebih banyak begitu saya lihat. Sorry, ini tentu bukan data yang pas ya, karena ini kan saya ngelihat di lingkungan saja. Paling tidak yang terlibat dalam beberapa forum. Katakan begitu, betul. Lalu kemudian ada beberapa teman-teman mahasiswa, itu kan kita bisa sebut elemen mahasiswa kritis, begitu ya. Itu betul. Masih belum menjadi gejala umum gitu. Mungkin karena atau bisa kita pastikan, satu, tidak memahami bahwa ada perbedaan yang jelas antara keadaan demokrasi dan keadaan tidak demokrasi. Itu belum pernah dirasakan perbedaan itu, ya kan? Yang kedua adalah karena mereka tidak memahami bahwa pilar-pilar demokrasi itu dibentuk berdasarkan checks and balances, pengawasan satu sama lain. Jadi presiden tidak boleh kong kali kong dengan DPR, nggak boleh kong kali kong dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, nggak boleh kong kali kong dengan BPK. Mereka harus saling mengawasi. Nah, ini yang pelajaran itu nggak sampai. Atau memang imajinasi dari generasi milenial dan Gen Z ini itu belum cukup gitu, karena memang mereka tidak mengalami era Orde Baru, sehingga sulit sekali untuk menangkap secara gamblang ada bahaya di balik sikap yang dibuat oleh Pak Jokowi hari ini. Ada pengalaman fisik, ada pengalaman kognitif, Bung Bas. Jadi betul, secara fisik mereka kan baru lahir tahun 2000-an. Oke, tetapi pengalaman kognitif kan bisa digali melalui pembelajaran. Nah, yang salah kelihatannya justru adalah pembelajaran yang tidak berlangsung. Baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, oleh partai politik, termasuk juga oleh kelompok masyarakat sipil. Gitu. Jadi pendidikan politik atau yang disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan ini terbatas pada model-model pemilu, cinta bangsa dan sebagainya, tetapi tidak belajar tentang kekeliruan bangsa. Nah, civic education harus masuk ke wilayah-wilayah semacam itu seharusnya gitu. Sehingga orang bisa merasakan, mengalami secara kognisi bahwa ada satu masa gelap di bangsa ini.
yang kemudian berhasil ditinggalkan dan kita masuk ke kondisi yang cukup terang benderang, ya kadang-kadang mendung dikit gitu ya. Tapi saya nggak boleh kita masuk lagi ke kegelapan itu, gitu. Ya, apa namanya? Ada perbedaan ya, ada perbedaan cara orang melihat persoalan, cara orang kemudian merespon persoalan. Betul. Ketika dia punya pengalaman sejarah dan dia pernah bergulat dengan persoalan yang ada. Iya, tentu. Sama Betul. dengan orang yang dia hanya mendapatkan sesuatu karena dia belajar, dia baca atau Tentu. dia pernah mendengar. Iya, tentu. Tapi orang yang pernah ada dalam situasi itu pasti dia beda gitu. Tentu. Cara meresponnya, cara dan persis itu yang terjadi saat ini. Betul. Karena begini, Bung. Betul, tapi dia tidak boleh, tidak boleh melegitimasi ignorance. Tidak boleh melegitimasi ketidakpedulian. Betul, Gitu. justru itu tantangan maksud saya. Iya. Itu tantangan dari gerakan ini. Gitu. Nah, kalau yang merasa kecewa, yang merasa sakit hati, yang merasa sedih dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah generasi tadi yang pernah mengalami Orde Baru, maka ini kan ada tantangan yang sangat serius. Gimana caranya agar generasi milenial, Gen Z ini juga diingatkan, lalu kemudian mereka sadar bahwa ini bahaya loh, ini bahaya. Dan itu kan sebuah effort yang juga tidak mudah. Dan upaya itu mesti dilakukan sebelum terlambat. Ada dua tantangan, Bung Bas. Pertama, tantangan kepada kaum muda. Ya, tapi itu kedua. Yang pertama sebetulnya ada tantangan kepada kaum tua itu sendiri. Ya, kita tua nih kita sebut yang di atas 35 lah, kira-kira gitu ya. 35 sampai selama-lamanya itu gitu. Kita harus lihat juga bahwa sampai saat ini approval rating terhadap Joko Widodo kan sekitar 70-72%. Banyak orang yang termasuk juga golongan-golongan tua yang mengirim pesan ke saya tentang Juanda dan sebagainya. Apa sih yang salah? Pertanyaan begitu. Ini orang yang usianya sudah di atas 50 om, lebih tua dari saya. Apa yang salah? Dia bilang gitu. Bukankah apa yang dilakukan oleh Joko Widodo adalah sebuah strategi untuk apa? Untuk mengawal bangsa ini kepada era keemasannya ke depan. Nah, kita harus tegaskan bahwa di dalam demokrasi yang disebut sebagai kesetaraan itu bukan janji masa depan. Kesetaraan itu adalah hari ini. Keadilan itu hari ini. Jadi calon pemimpin boleh memasukkan keadilan pada janji-janji kampanyenya, tapi apakah ia seorang yang mampu berbuat adil atau tidak, itu dinilai hari ini. Jadi kita jangan masuk kepada argumentasi usang pada masa misalnya katakan oke, kita akan menuju kepada masyarakat anti kelas, kata Karl Marx gitu ya kan. Ini saya mau tanya apakah para pemimpin yang berjanji itu mau dituduh sebagai Marxisme atau tidak kan gitu ya kan. Tapi itu cara pandangnya. Yang kedua, bahwa kemudian yang disebut sebagai pembebasan, bahwa saya datang untuk memberi pembebasan. Misalnya kalau membawa argumentasi keagamaan gitu ya. Tapi keadilan dan kesetaraan itu harus hari ini dinilai. Kita hidupkan buat hari ini begitu. Jadi demokrasi adalah proses yang berlangsung sekarang. Jadi kalau sekarang situasinya diorak-arik sedemikian rupa, kita nggak bakal dapat apa-apa sesungguhnya. Nah, itu tantangan bukan hanya kepada Gen Z atau yang Y atau di atas Z apa ya Y gitu ya. Tapi juga kepada katakanlah kalau mengikuti bahasa marketing kaum X maupun boomer. Sama aja ini. Banyak juga yang merasa mengafirmasi atau membolehkan tindakan-tindakan Jokowi. Karena dianggap itu bagian dari strategi masa depan. Saya ingat betul. Yang di pelosok-pelosok desa juga tetap melihat Jokowi ini adalah sosok yang luar biasa. Sangat. Sebagian warga Lampung yang baru saja aspalnya diperbaiki sangat berterima kasih dong, ya kan? Dan mereka tidak melihat bahwa ini ada yang salah dengan apa yang dilakukan, ya. Begitu. Karena itu memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Nah, karena itu dari apa yang dilakukan seberapa besar? Ya karena kan sudah mulai dari Juanda, lalu kemudian Rembang, lalu kemudian Jembatan Serong. Ini kan sudah terasa sebetulnya atmosfernya. Itu gimana? Ini harus diperbesar lagi, tentu saja. Dengan kalau kembali ke pertanyaan Bung Bas di awal, harus ada jangka pendek, jangka panjangnya dong, gitu ya. Sebetulnya tujuannya adalah untuk mengembalikan
reformasi. Demokrasi Indonesia tuh harus, pendek kata, jalan dengan benar gitu ya. Lembaga-lembaga negara tuh harus saling mengontrol, saling mengawasi. Ini jalannya mungkin panjang karena sudah begitu hampir rata nih. Kalau bangunan tuh dirubuhin tuh udah hampir rata tanah sekarang ini gitu. Jadi ngebangunnya brick by brick tuh pasti butuh waktu. Tapi jangka pendeknya ini yang saya kira harus diperjuangkan sama-sama. Bahasa singkatnya adalah Jokowi nggak boleh menang di 2024. Orang nanya, Jokowi kan nggak ikut tanding, Lip. Oh, dia nggak ikut tanding dengan dirinya, tapi dia pasang. Ibaratnya kalau ini meja judi, dia pasang di satu pemain. Nah, pemain yang dipasang oleh Jokowi ini nggak boleh menang. Oke, yang disebut tidak boleh menang itu perlu diperjelas. Yang dilawan itu adalah cara-caranya, ya kan? Ya. Menghalalkan segala cara Ya. untuk mencapai ambisi pribadi. Itu satu. Itu yang dilawan. Kan? Itu satu. Ya, bahwa kalau ada kemudian menabrak semua. Ya, betul. Tapi kan kita harus terbuka juga. Yang dilawan tuh bukan hanya katakan kalau minjem bahasanya PSI, Jokowisme. Ya, yang dilawan bukan Jokowisme semata. Tapi juga, dalam hal ini juga harus kita bilang, ya kita nggak boleh dong biarin Prabowo jadi presiden. Iya kan? Kenapa? Ya Bung Bas tahu gitu loh. Seseorang seperti Prabowo tidak boleh memimpin republik ini. Dengan segala latar belakangnya, dengan sejarah kelamnya, sejarahnya, dan juga keadaan dirinya hari ini. Apalagi dilengkapi dengan upaya menghalalkan segala cara untuk memenangkan itu. Bukan lagi melengkapi alasan hitam ya. terhadap perjalanan demokrasi kita. Oke, ini kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.